Selamat pagi. Ya boleh sih berpendapat, boleh sih, nggak masalah sih. Ya, tapi lebih baik belajar lebih jauh lagi. Banyak membaca Pak, supaya kamu nggak banyak ditakut-takuti sama ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Nih komennya nih, belum saatnya Anda kena kolesterol. Ya emang nggak bakal kena kolesterol, karena kolesterol itu bukan penyakit bos. Ya, kolesterol itu bukan penyakit bos. Bagaimana saya bisa kena kolesterol? Hari ini loh kolesterol saya 320 sejak tahun 2022. Nggak pernah saya turunkan, malah saya tambah terus. Tiap hari saya makan daging, tiap hari saya makan tongseng. Nih di Bangka nih setiap hari saya makan kepiting. Tiap hari saya makan celeng, itu babi hutan. Di Bangka nih, tiap hari. Dan saya makan itu setiap sore jam 5. Kolesterol bukan penyakit, bos. Kamu harus belajar. Ya, kolesterol itu bukan penyakit. Kalau sampai kamu dibilang kolesterol itu penyakit, berarti gurumu itu korban. Gurumu itu korban pendidikan pendidikan hoax. Berani saya ngomong begini loh, ya. Kolesterol itu menjadi penyakit karena dikambing hitamkan sama jurnal tahun 1916. Tinggikan jendelamu lagi, buka pintumu lebar lagi supaya kamu bisa melihat kehidupan itu tidak selebar daun rumput. Kalau daun kelor kegedean masalahnya. Ya, dan hipertensi, tidak ada hipertensi. Tidak ada hipertensi. Kamu jangan dibodoh-bodohin, tidak ada. Tensi itu naik turun. Tergantung bagaimana kamu. Dan itu bukan penyakit. Karena tensi naik turun itu berhubungan dengan semua kebutuhan supply di tubuhmu. Oksigen membutuhkan otak, tensimu pasti naik. Ketika kamu bekerja lebih giat lagi, jantungmu berdetak lebih kencang lagi, tensimu pasti naik. Ketika kamu dikejar utang, ditagih debt kolektor, tensimu pasti naik. Ketika kamu hujan, geluduk, tensimu pasti naik. Ketika kamu mendengar kabar anakmu masuk rumah sakit, tensimu pasti naik. Ketika kamu mendengar kabar saudaramu kecelakaan, demo di mana-mana, tensimu pasti naik. Kayak sekarang ini bupati-pati itu, tensinya naik, bohong. Tensinya pasti naik. Kayak sekarang Pak Prabowo ini, lihat Indonesia di mana-mana semuanya dibiarkan demo-demo chaos begini, tensinya naik, bohong. Yang betul adalah kamu menjaga asupan yang dipakai untuk kasih makan sel tubuhmu. Itu yang betul. Jadi bukan fokus ke tensinya, karena tensi ada di dalam tubuh. Bukan fokus ke kolesterolnya, karena kolesterol ada di dalam tubuh. Tapi fokuslah apa yang bisa merubah kolesterol, merubah tensi itu dari asupan makananmu. Karena perusaknya itu apa yang kamu asupkan ke mulutmu. Sekarang ini ya ditemukan nih, bahwa orang yang memiliki penyakit 80% itu dari pikiran. 10% dari makanan. 10%-nya dari kebiasaan. Saya anggaplah mindset itu 80%, 20% dari makanan lah. Tapi masalahnya 99% makananmu itu sampah. Itu masalahnya. Makanya 20% bisa menghancurkan mindsetmu. Kalah mindsetmu. Makanya jangan heran kalau mindsetmu, wah kolesterol tinggi, wah tekanan darah naik. Itu mindset goblok, itu seperti itu Pak. Gitu. Jadi kamu mau menyumpahi saya hipertensi, kolesterol tinggi. Loh saya udah 300 kolesterol saya dari sejak 2022. Pastikan Anda 10 sampai 15. Anda maksudnya apa? Bisa kolesterolnya tinggi, kemungkinan stroke. Stroke kalau kamu makanannya gula. Kamu kesumbit.
nggak bisa mensuplai oksigen ke otak, nggak bisa mensuplai oksigen ke ginjal, nggak bisa mencapai oksigen ke lambung, ke tubuhmu. Pembuluh darahmu penuh dengan penyumbatan. Karena apa? Karena makananmu jajanan, makananmu cemilan, makananmu gorengan, makananmu minuman-minuman manis, makananmu nasi. Itu yang akan membuat penyumbatan-penyumbatan yang terjadi dalam tubuhmu. Gitu. Nggak bakal bisa stroke. Stroke itu bukan kolesterol penyebabnya. Stroke itu bukan bukan tensi tinggi penyebabnya, tidak ada hubungan. Ya, orang bilang tengkoknya kenceng, kolesterol tinggi. Kolesterol nggak ada hubungan sama tengkok kenceng, bos. LDL membawa kolesterol di lever ke otak karena otak membutuhkan kolesterol. Otak itu 80%-nya lemak. Sehingga makanannya otak itu kolesterol, makanannya otak itu lemak. 400 miligram 400 miligram per desiliter kolesterol yang diproduksi oleh liver, 30%-nya dibawa LDL ke otak. Sisanya dibawa HDL ke seluruh tubuh. Untuk apa? Memperbaiki fungsi selmu. Karena fungsi selmu akan terregenerasi dengan baik dengan cara seperti itu. Jadi bukan masalah HDL, LDL-mu yang diurus. Yang diurus adalah bacotmu itu loh. Yang setiap hari melek moto, melek cangkem, jajan, melek moto, melek cangkem, minuman-minuman berenergi, melek moto, melek cangkem, makanannya gorengan, melek moto, melek cangkem, makanannya es asa, empe apa ha. Itu yang harus diwaswasi. Gitu. Ini kalau ya ini video saya kan udah banyak yang seperti itu ya, yang membahas tentang hal-hal seperti ini. Kamu nggak usah dengerin saya, kamu dengerin dokter-dokter hebat yang sekarang ini baru lulus. Mereka pemahamannya pasti modelnya kayak saya gitu. Kalau dokter-dokter tua masih terkuasai dengan intimidasi itu, organisasi yang depannya W, belakangnya O, tengahnya H itu, ya modelnya sama kayak mindsetmu ini, gitu. Kolesterol yang jadi kambing hitam, hipertensi jadi kambing hitam, gitu. Darah tinggi jadi kambing hitam. Nah, yang jadi kambing hitam itu sebetulnya semua yang kamu asupkan ke dalam mulutmu, makanya kamu dibuat sakit. Tujuannya sakit apa? Tujuannya sakit supaya kamu nggak bisa makan. Tujuannya sakit supaya kamu nggak mau makan. Supaya kamu dilaperkan selnya. Sehingga sel karena kamu nggak memakan sesuatu, nggak doyan makan, muntah, mulutnya pahit. Sehingga selmu memakan sel-sel yang rusak tadi di dalam tubuhmu. Coba bantah omongan saya kalau bisa. Mana ada orang sakit yang berhubungan dengan metabolik dia doyan makan. Lahap makannya, tidak ada. Dan yang gila adalah ketika kamu sakit punya masalah metabolik, orang-orang yang datang menjengukmu malah justru ngasihnya makanan-makanan sampah, kue, buah. Ya Pak ya, kamu di rumah sakit dikasih makannya BUBU, dikasih makannya makanan yang tidak memperbaiki fungsi sel. Dan kamu ditakut-takutin, ayo makan. Kalau nggak makan nanti tambah sakit loh. Gitu ya, benar nggak? Nah itu dia. Nah sok bantah coba. Susah kamu bantah statement saya nih, beneran. Boleh dibantah kalau emang kamu bisa bantah. Tapi saya bilang susah, karena memang yang saya sampaikan ini kebenaran. Kebenaran yang 100 tahun lebih terkubur. Tidak pernah diungkap, baru sekarang ini aja diungkap. Kamu dengerin dokter awet muda, pasti bacotnya mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan. Kamu dengerin Buniken, kamu dengerin Pak Felix yang dari Australia itu. Mesti bacotnya mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan. Kamu dengerin dokter-dokter yang belajarnya baru-baru selesai. Yang tidak terkontaminasi dengan dosen-dosen yang kemakan dengan jurnal-jurnal abal-abal. Coba kamu cek omongannya. Nggak usah dengerin saya, bos. Nggak usah dengerin saya. Atau kalau enggak, kamu praktekkan sendiri aja. 3 bulan mulai dari sekarang kamu dengar VT saya. Kamu mulailah melakukan terhadap dirimu tidak sarapan dan tidak makan malam. Kamu cek ke tubuhmu sendiri. Ayo, nikmatnya seperti apa hidup seperti itu. Hebat. Beneran. Saya udah melihat orang-orang sepuh, orang-orang muda yang melakukan praktek seperti yang saya lakukan. Termasuk ke mama saya sendiri. Ini saya dibanggakan menengok mama saya. Umurnya 96 tahun.
Dan sekarang dia lebih sehat ketimbang tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, itu dia tuh. Ya.